Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Party Bus to Hell yang dirilis tahun 2018. Film bergenre horor ini mengisahkan tentang perjalanan sebuah bis ke tempat bernama Burning Man. Tempat diadakannya festival kesenangan. Namun, siapa sangka, bis tersebut malah dihadang sekelompok psikopat yang mengincar nyawa mereka. Apakah para penumpang bis bisa selamat? Karena itu, tonton video ini sampai selesai ya. Cekidot! Film dimulai saat Darby dan Lloyd kabur dari sebuah kelompok yang akan mengorbankan mereka di sebuah gurun. Namun, Darby menusuk Lloyd karena ia yakin pria itu bagian dari kelompok itu. Scene berganti saat Lara turun dari sebuah mobil dan gusar pada si pengemudi. Ia berjumpa dengan supir bis yang menawarinya tumpangan ke tempat pesta bernama Burning Man secara gratis. Lara tertarik dan ikut begitu saja. Lalu dalam bis, terdapat beberapa muda-mudi yang sedang pacaran dan semua orang terlihat bahagia. Scene berlanjut saat ada yang melakukan pemotretan. Lalu Darby datang dan meminta tolong pada mereka. Ia bilang kalau ada yang ingin membunuhnya. Lalu tak lama, beberapa mumi datang dan membunuh dua orang itu dan menyisakan Darby sendiri. Scene berganti kembali ke dalam sebuah bis. Di sana, Peter yang tak sabar untuk sampai tujuan lalu menghampiri si supir. Wanita itu bilang kalau sekarang bis sedang mengambil jalan pintas ke sebuah gurun agar bisa sampai lebih cepat. Lalu Darby muncul di depan bis yang sedang melaju. Ia ingin meminta bantuan. Namun, si supir bis itu tak peduli dan dengan sengaja menabraknya hingga membuat bis terguncang. Peter kembali duduk bersama temannya yang bernama Alan. Pria itu terlihat gusar dengan perjalanan, sementara penumpang lain malah terlihat bahagia. Beberapa saat kemudian, bis tersebut berhenti. Si supir bilang kalau ia akan memeriksa ban mobil dan menyuruh para penumpangnya agar tak kemana-mana. Mereka semua lalu bernyanyi dengan riang gembira. Saat itu, Lara diajak Ivy untuk ke toilet dan melakukan sesuatu yang terdengar oleh seluruh penumpang. Alan ingin keluar. Ia tak peduli dengan ucapan sang supir. Ia sudah membayar mahal perjalanan tersebut dan tak ingin diatur oleh supir. Semua orang ikut keluar. Seorang pria menanyakan keberadaan si supir dan tak ada. Lalu Ricky kaget dan menjerit. Ia melihat ceceran darah di mobil. Alan lalu memeriksa bagasi mobil dan menemukan seorang mayat wanita yang diduga merupakan supir bis mereka yang asli. Singkat cerita, malam pun tiba. Namun tiba-tiba datang banyak orang misterius yang menyeret dan membunuh para penumpang. Beberapa orang berhasil selamat dengan masuk dan mengunci bis. Mereka semua panik. Lalu Lara dan Ivy yang sedari tadi di toilet pun keluar. Mereka semua tak bisa kemana-mana. Kunci busnya hilang bersama si supir. Namun kabar baiknya, bus tersebut tak bisa dijebol dengan mudah karena dirancang khusus untuk mengatasi situasi terburuk. Lalu mereka dikejutkan dengan sesuatu yang terbakar. Orang-orang aneh itu terlihat memuja sesuatu. Orang-orang aneh itu mulai melakukan ritual dengan mengorbankan para penumpang yang telah mereka seret sebelumnya. Mereka tak tinggal diam. Alan dan Peter berusaha membuka pintu darurat menuju bagasi dari dalam. Sementara itu, Ricky Stuart terbunuh di toilet setelah seseorang menariknya dari lubang di atas bis. Sementara itu, kelompok psikopat itu memutilasi dan memainkan bagian-bagian tubuh dari para korbannya. Pintu berhasil dibuka. Mereka berusaha menemukan benda apa saja yang bisa menyelamatkan mereka. Alan menemukan kopernya dan mengambil sebuah pistol yang ia bawa. Lalu, Alan dikejutkan saat si supir bis membuka bagasi. Ia juga berhasil menembak dua orang di sana. Si supir dipaksa masuk ke dalam bis. Mereka lalu menggeledah dan bahkan menelanjanginya untuk menemukan kunci bisnya. Mereka juga merasa jijik dengan tato aneh milik si supir itu. Si supir itu adalah bagian dari kelompok psikopat di luar. Ia bilang mereka berasal dari sebuah keyakinan kuno sebelum peradaban dimulai. Dan ini saatnya bagi yang terpilih untuk menyebarkan kegelapan. Sementara itu, para psikopat di luar sedang menaburkan pasir mengelilingi mobil, yang entah untuk apa itu. Si supir selesai digeledah, namun kunci tersebut tidak ditemukan.
Lalu si supir bilang kalau kelompoknya itu telah bersiap membangkitkan yang terpilih. Dan yang terpilih tersebut ada di antara mereka yang di dalam bis. Sementara itu, orang-orang di luar terus saja berteriak, "Lepaskan yang terpilih!" Mereka takut dan geram. Dua di antaranya pergi ke bawah mencari kunci yang mungkin dijatuhkan si supir. Lalu si supir berkata kalau pemimpin kelompoknya adalah yang terpilih. Namun orang yang terpilih itu belum menyadarinya. Ia juga bilang kalau mereka melepaskan yang terpilih, maka mungkin mereka akan selamat. Dan yang terpilih itu adalah sang perawan. Mereka semua merasa aneh mendengarnya. Mereka semua mengaku sudah tidak perawan. Namun ternyata ada satu orang yang tidak ikut bicara, yaitu Lara. Saat itu, Ivy membantahnya. Ia bilang kalau Lara sudah tidak perawan setelah apa yang mereka lakukan saat di toilet. Namun wanita itu bilang kalau Ivy tak melakukannya dengan benar. Lara heran bagaimana mereka tahu tentang dirinya. Si supir bilang kalau kelompok mereka sudah mengawasi Lara sejak lahir. Ia juga sudah merencanakan agar Lara naik bus itu, dan ternyata si pengemudi mobil yang mengantarkannya ke halte adalah anggota mereka. Si supir menyuruh Lara agar keluar, namun yang lain tidak membiarkannya. Lalu, si supir menggeliat aneh setelah seorang pria membacakan sebuah mantra. Dan tiba-tiba, lampu bis mati. Si supir menggigit Alan hingga berdarah. Alan pun menembaknya tepat di kepala. Ia pun ambruk, namun ada yang aneh. Tato bergambar hewan miliknya mendadak hilang. Ternyata semua gambar tatonya menjadi hidup. Mereka panik karena hewan-hewan itu kini mendekati tubuh mereka. Tapi untungnya tidak ada yang tergigit atau tercakar hewan-hewan itu. Cuma Alan saja yang menjadi korban si supir. Lara sedih. Gara-gara dirinya, mereka semua dalam bahaya. Ia juga bilang, andai saja si supir tidak bilang perjalanan ini gratis, ia pasti tak akan ikut. Sementara itu, orang-orang di luar terus saja menyuruh mereka untuk melepaskan yang terpilih. Warren sudah muak. Ia menyuruh Lara untuk segera keluar agar semuanya bisa selamat. Namun itu ditentang. Ivy lalu bilang, apa jadinya jika sang perawan sudah tak perawan lagi? Berarti kalau tak ada perawan, maka tak ada juga pengorbanan. Lalu, Lara yang mendengarnya cukup setuju dengan usulan itu. Ivy ingin melakukannya, namun Lara tak ingin melakukannya dengan wanita. Warren bukan pilihan karena ada juga pacarnya di sana. Sementara Alan terluka dan itu bisa membahayakannya. Lalu yang tersisa hanya Peter. Mereka berdua setuju melakukannya. Mereka turun ke bawah dan mulai melakukannya. Sementara sisanya sibuk memikirkan di mana kunci bis. Ivy yakin kuncinya itu pasti ditelan oleh si supir. Ivy yang mengambil gunting lalu menusuk si supir untuk mencari kunci di perutnya. Namun mereka tak sadar, darah dari si supir mengalir ke bawah, ke tempat Lara dan Peter. Lara yang terkena darah lalu mulai berubah mengerikan. Ia juga membunuh Peter. Di sisi lain, mereka berhasil menemukan kuncinya. Rese yang akan mengemudikannya. Alan yang berniat memberitahukan dua orang di bawah, lalu mati ditusuk sebuah tangan dari bawah. Ivy dan Warren kaget dan ketakutan melihatnya. Ternyata itu Lara, dan ia terlihat sudah menjadi iblis. Warren yang ketakutan lalu mengunci diri di toilet, sementara Ivy pergi ke depan setelah menutup pintu bawah. Di sana, Rese sudah sukses mengemudikan bis. Ivy lalu menceritakan kejadian barusan pada Rese. Rese bertanya soal pacarnya itu. Lalu, Ivy kembali lagi ke belakang. Ia ingin membujuk Warren agar keluar. Namun, pria itu tak mau keluar sampai bis sampai kota. Tapi tiba-tiba, si iblis muncul dari bawah toilet dan membunuh Warren. Ivy lari ke depan dan menceritakannya pada Rese. Singkat cerita, matahari sudah muncul dan hari sudah pagi. Ivy yang sedang tidur lalu merasa ada yang mengerayangi tubuhnya. Ivy pikir itu adalah Rese. Ia menikmatinya. Namun setelah melihat siapa orangnya, ia kaget karena itu adalah si iblis. Ia lalu terbangun. Ternyata itu cuma mimpi. Mereka berdua lalu keluar dari mobil. Sekarang mereka terjebak karena bensin mobilnya sudah habis. Lalu mereka melihat sebuah mobil datang. Tapi mereka agak sedikit curiga.
Mereka bersiap melakukan sesuatu jika situasi mengancam. Seseorang turun dari mobil dan menghampiri mereka. Ia bilang mereka sudah melacak keberadaan semua orang setelah tak ada kabar dari pihak bis. Karena mereka tak ingin pria itu curiga, mereka lalu bilang kalau penumpang yang lain sedang berjalan ke kota terdekat dan menyuruh mereka berdua menjaga bis. Mereka akhirnya ikut ke mobil si pria itu. Lalu, Ivy bertanya, apakah mereka akan melaporkan kejadian yang menimpanya? Si supir bilang tentu saja. Tapi nanti saat ada sinyal, karena di tempat mereka, GPS pun tak berfungsi. Lalu mereka merasa janggal. Kalau GPS saja tak berfungsi, lalu bagaimana pria itu menemukan mereka? Lalu tiba-tiba, ada dua orang di belakang yang menyekap mereka. Rese datang dengan cepat lalu menembak si supir. Sementara Ivy menusuk dua orang di belakang dengan gunting di tangannya. Kini mereka aman dengan mengendarai mobil menuju kota. Namun belum jauh di sana, Lara muncul dan menghampiri mereka. Namun ia tak terlihat seperti iblis. Ia terlihat normal. Mereka cukup panik dan tidak ada lagi peluru yang tersisa. Setelah saling berdiskusi, mereka berdua akhirnya membiarkan Lara masuk dan ikut dengan mereka. Kini kuku-kuku Lara mulai menghitam. Sepertinya mereka akan meneruskan perjalanan ke Burning Man karena sudah sejauh ini. Film pun berakhir. Sekian video dari saya tentang alur cerita film Party Bus to Hell ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!